komunikasi saja yang terputus ya, sehingga masyarakat merasa diabaikan. Dan itu poin itu sudah mereka terima. Kemudian untuk kekecewaan mereka terhadap penerimaan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang tahun kemarin ada anak-anak dari Bibiosi yang masyarakat adat sini, anak-anak adat sini tes tidak lulus. Ternyata konfirmasi dari pihak lapas bahwa itu terkait dengan nilai akhir CAT. Sehingga dalam strategi penerimaan tahun ini saya pikir Kementerian Hukum HAM dan kita Pemda Kerom perlu mempersiapkan adik-adik ini lebih matang lagi supaya mereka mampu mempersiapkan diri dan menjawab soal-soal itu dengan baik. Hasilnya bisa masuk dalam kategori lulus. Saya pikir itu. Lalu tidak hanya anak-anak Bibiosi, tidak hanya di lapas, ada imigrasi yang di bawah Kementerian HAM kan ada penerimaan untuk imigrasian. Kemudian di kepolisian nanti ada penerimaan kepolisian. Kita juga nanti lihat ini Pak Kapolres ada nanti hal yang sama, kita harus siapkan mereka juga. Apalagi kepolisian yang perlu kesehatan. Untuk Pemda Kerom, ASN Kerom saya akan memperhatikan khusus untuk adik-adik yang tadi namanya sudah disampaikan. Nah, kita dengan kebijakan kewenangan yang ada pada kami, kita akan maksimalkan agar adik-adik kita juga menjadi bagian dari kebanggaan dari masyarakat adat di sini. Saya pikir. Sudah menerima aspirasi dari masyarakat adat. Poin 2 dan 3 sudah dijawab oleh Bapak Bupati dan mereka sudah menerima secara baik. Poin pertama ini memang bagian daripada Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kita melihat kembali bahwa sistem penerimaan kami di Kementerian Hukum dan HAM ini secara online dan itu bukan kewenangan dari saya selaku pimpinan lapas perempuan juga lapas anak, tetapi itu kewenangan dari pusat dan ada beberapa 7 anak Bibiosi yang ikut tes dan mereka ternyata tidak lulus di CET. Dan kriteria penilaian untuk mereka itu memang untuk anak Papua itu memang dikasih nilai cukup rendah, tetapi mereka tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak lulus. Dan ini menjadi aspirasi dari mereka supaya bagaimana kita berusaha, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, nanti kita dengan bekerjasama dengan Pak Kanil Hukum dan HAM, kita akan memanggil mereka dan memberikan pelatihan-pelatihan lewat BKN supaya mereka sudah dipersiapkan matang untuk mungkin penerimaan tahun 2022. Supaya mereka mungkin lebih giat dalam pelatihan-pelatihan supaya waktu mereka tes itu mereka bisa lulus. Dan itu sudah ada komunikasi dengan Kemenkumham. Waktu penerimaan tahun 2021 kemarin kita sudah buat secara transparan, tetapi mungkin karena di Bibiosi ini cukup terpencil ke belakang, akhirnya beberapa anak-anak setempat ini mereka hanya lewat dan tidak melihat secara baik. Kalau mereka melihat secara baik, setelah sudah dekat sekali dengan penerimaan baru mereka datang, dan itu pun saya sudah fasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Kanil, dan Bapak Kanil sudah menerangkan secara baik kepada mereka khusus untuk afirmasi atau penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini kriterianya, dan mereka sangat memahami. Kita coba loloskan 7 anak ini dari administrasi, mereka lolos sampai di chat itu memang itu di sistemnya online dan mereka tidak lolos. Kalau kemarin ada anak Bibiosi yang lulus di chat, masih ada 2 tahap lagi ujian itu sudah kesamaptaan dan wawancara, itu sudah kewenangan Bapak Kanil. Dan saya rasa kalau ada 2 atau 1 anak yang lolos pasti tahun 2021 ini mereka terima SK, tapi sayangnya mereka jatuhnya dari situ. Yang disampaikan Ibu Kalapas mengenai penerimaan pegawai Kementerian Hukum dan HAM, kita sebagai Kalapas anak dengan Kalapas perempuan juga memfasilitasi warga yang ada di sini untuk mendaftarkan diri secara online. Jadi insya Allah di tahun 2022 ini sebagaimana yang disampaikan dari Pak Bupati bahwa kita akan mengadakan bimbingan pelatihan kepada anak-anak di sini untuk bisa ikut nanti dalam ujian penerimaan tahun 2020 ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan bisa kita bantu mereka. Bapak, ini artinya masyarakat menuntut seperti ini kan berarti mereka ada kepedulian. Ya betul. Mungkin selama ini program dari lapas sendiri untuk mendekatkan lapas ini dengan masyarakat, mungkin ada program-program CSR begitu, ada seperti apa selama ini? Terima kasih. Selama ini kita selalu menjalin kerjasama silaturahmi dengan mereka.
mereka warga di sini ada kegiatan-kegiatan bakti sosial kita ya silaturahmi dengan mereka dalam rangka hari pemasyarakatan, hari Kementerian Hukum dan HAM. Kita selalu mengunjungi mereka, mengumpulkan warga mereka untuk saling silaturahmi. Itu salah satu usaha untuk mendekati mereka. Mungkin harus ditingkatkan lagi Pak ya. Siap. Setiap tahunnya seperti itu. Satu, saya minta maaf kepada Ibu Kepala Lapas, anak dengan perempuan. Jadi apa yang tadi disampaikan, kalau kerjasamanya saya lihat, saya mendukung. Saya kepala kampung, saya mendukung karena selama ini saya lihat ada kerjasamanya. Yang kedua, yang tadi saya bisa katakan minta maaf itu begini, masyarakat punya kedatangan ke sini itu yang saya bisa bilang pada ibu dengan bapak minta maaf. Apa yang mungkin tadi sudah dengar, ya itu yang mereka punya tuntutan. Artinya bukan bapak dengan ibu yang mau tanggulangi atau mau tujuan mereka, tidak. Ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan, membantu sampaikan di tingkat atas. Mereka punya tuntutan cuma itu. Polres, Lapas, kita semua yang hadir, terima kasih. Tokoh-tokoh adat yang menuntut hak mereka, dan terima kasih sudah mau menerima kami dengan baik, dan palang sudah dibuka.